dinyatakan bebas langsung. Sementara untuk di lapas, rutan, dan lembaga pemasyarakatan se-DKI Jakarta, dari total 14.725 warga binaan, sebanyak 8.906 warga binaan mendapatkan remisi, mulai dari 15 hari hingga 1 bulan. Sebanyak 158 diantaranya dinyatakan langsung bebas. Pemberian remisi Hari Raya Idul Fitri diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Tentang remisi, sebanyak 8.906 orang di DKI itu mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Dengan rincian bahwa diantaranya 158 orang hari ini langsung bebas karena mendapat pemotongan remisi tadi. Sementara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Indramayu, Jawa Barat, terdapat 385 warga binaan yang mendapatkan remisi Hari Raya atau pengurangan masa tahanan Hari Raya. Pemberian remisi Lebaran untuk warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Indramayu, Jawa Barat bervariasi, mulai dari 1 minggu hingga bebas. Salah satunya Dedi, warga binaan ini menyambut bahagia karena dirinya mendapat remisi Lebaran Idul Fitri tahun 2024 selama 1 bulan, sehingga semakin dekat dengan masa pembebasan. Terima kasih, bahagia bisa kumpul lagi sama keluarga, Pak. Nggak akan mengulangi lagi, jadi orang yang benar lah. Terus ke depan gimana nih setelah bebas nih? Saya mau memperbaiki diri, Pak, yang benar lah. Dan tidak mengulangi lagi? Nggak mengulangi lagi. Di Jawa Timur, ada total 16.692 warga binaan pemasyarakatan atau narapidana yang mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Dari total tersebut, ada 133 warga binaan pemasyarakatan, yang diantaranya 3 warga binaan di Lapas Kelas 2A Sidoarjo yang dipastikan dapat kembali langsung berkumpul bersama keluarga dalam momen Lebaran tahun ini. Pemberian remisi di masa Idul Fitri diberikan kepada warga binaan yang muslim dengan syarat telah menjalankan masa pidana lebih dari 6 bulan dan berkelakuan baik. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu pelaksanaan sholat Idul Fitri di Kabupaten Karangasem, Bali dan di kota Mobagu, Sulawesi Utara pagi tadi berjalan dengan lancar. Idul Fitri pun menjadi momen merayakan toleransi antar umat beragama yang terlibat menjaga kehusyuan jalannya sholat. Umat Islam di Kabupaten Karangasem, Bali melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Tanah Aron. Momen penuh kekhusyukan itu juga menjadi perayaan toleransi yang merupakan napas kehidupan antar umat beragama di Karangasem. Pengamanan sholat melibatkan puluhan pecalang atau petugas keamanan adat di Bali. Bersama personel kepolisian, para pecalang mengatur lalu lintas dan menjaga kendaraan para jemaah yang akan melakukan sholat Id. Tidak hanya saat Hari Raya Lebaran, para pecalang juga terlibat mengamankan Hari Raya semua agama. Para pecalang bekerja sukarela sebagai upaya merawat keberagaman. Juga setiap ada Hari Raya Nyepi, selalu umat Muslim dari Jagabaya selalu membantu kami di Hari Raya Nyepi. Toleransi kami sampaikan di Desa Adat Karangasem sangat baik sekali. Kami bahu persaudaraan kami sangat bagus di Desa Adat Karangasem. Suasana serupa juga terlihat di kota Mobagu, Sulawesi Utara. Umat Katolik Paroki Kristus Raja Kota Mobagu terlibat mengamankan pelaksanaan sholat Id yang digelar di lapangan Bokiho, Tinimbang. Mulai dari pintu masuk hingga pengaturan parkir kendaraan dilakukan oleh umat Katolik untuk mempermudah warga yang datang untuk sholat. Terlibat dalam pengamanan sholat Id dilakukan umat Katolik untuk mempererat dan merawat kerukunan antar umat beragama di Kota Mobagu dan Sulawesi Utara. Kita berharap semoga dengan apa yang kami lakukan ini akan terus menjaga, memupuk kebersamaan persaudaraan di antara kita sesama umat beragama yang ada di Kota Mobagu pada khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya. Selain melakukan pengamanan, umat Katolik juga membantu membersihkan sisa koran bekas yang digunakan para jemaah saat sholat Id. Tim Liputan, Kompas TV.
Ada juga informasi dari warga Kota Garut, Jawa Barat yang merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah di pusat Kota Garut. Usai sholat Idul Fitri pagi tadi, warga berkumpul di alun-alun kota. Rabu pagi, warga Garut memenuhi alun-alun dan jalan raya menggelar sholat Idul Fitri bersama. Selesai pelaksanaan sholat, warga berkumpul bersama keluarga di pusat kota untuk menikmati momen kebersamaan Lebaran. Momen ini jadi momen 1 tahun sekali untuk berkumpul bersama keluarga sambil menikmati suasana Kota Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Ibu Negara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita bisa saling memaafkan dan saling bersilaturahmi untuk merajut kembali persaudaraan menjadi bangsa yang rukun dan damai, yang bersatu padu membangun Indonesia. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang akan dan sedang mudik, selamat bersilaturahmi dengan kerabat dan keluarga besar. Saya berharap perjalanan lancar dan selamat. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahannya dan senantiasa membimbing serta melindungi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, tradisi nyekar ke makam orang tua dan keluarga di permakaman Jabang Bayi di Kota Cirebon, Jawa Barat kerap dilakukan warga saat Lebaran. Tingginya kunjungan membuat warga harus antre masuk permakaman hingga ke jalan utama dan membuat arus lalu lintas tersendat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat. Panas di dalam. Adem Sari. Siap baksos ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Alhamdulillah. Buyar angine. Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Mari kita jadikan hari kemenangan ini
sebagai kesempatan untuk saling memaafkan, mempererat tali silaturahmi, dan terus berbagi dengan sesama. Segenap Dewan Komisaris, Direksi, dan Pekerja PT Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Alhamdulillah. Buyar angine. Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, ada tradisi nyekar ke makam orang tua dan keluarga di permakaman Jabang Bayi di Kota Cirebon kerap dilakukan warga saat Lebaran. Tingginya kunjungan membuat warga harus antre masuk permakaman hingga ke jalan utama dan membuat arus lalu lintas tersendat. Pengunjung makam Jabang Bayi di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon meluber ke jalan untuk antre masuk ke areal permakaman. Tradisi ziarah ke makam orang tua usai sholat Idul Fitri kerap dilakukan setiap tahunnya. Para warga menyiram air, menabur bunga, dan membacakan doa terhadap orang tua yang telah meninggal dunia. Tradisi yang dikenal dengan istilah nyekar ini juga ungkapan tanda bakti sang anak terhadap orang tuanya meski telah tiada. Salah satu warga yang berziarah ke makam kedua orang tuanya mengaku rutin datang ke makam usai sholat Idul Fitri. Ia sengaja datang untuk mendoakan orang tua yang lebih dahulu meninggal dunia. Anak mendoakan sama orang tua supaya orang tua di alam barzahnya, supaya minta ke selamatan, minta dilapangkan di alam kubur, minta dosanya dihapus, minta diringankan lah. Sebagai anak mendoakan ke orang tua. Ya, setiap tahun saya kesini, setiap tahun. Ramainya warga yang menjalani tradisi nyekar membuat pedagang bunga dan kembang mendapatkan berkah dari penjualannya. Salah seorang pedagang mengaku selama momen Idul Fitri telah menghabiskan sekitar 5 kuintal atau setara 500 kg bunga dan kembang. Ya jauh meningkat, soalnya kan datang semua karena mau nyekar. Yang dari mana-mana, yang pulang dari Jakarta, pasti datang kalau sudah langganan tuh. Kalau bunga merahnya aja 5 kintal. Kalau melati bisa hampir 200 kilo. Ya. Kalau dibanding hari biasa? Kalau hari biasa sih kadang 10. Ya kadang 5, kadang 10 lah. Makam Jabang Bayi adalah satu-satunya makam terbesar yang berada di pusat kota Cirebon dengan makam yang berasal dari berbagai latar belakang. Tak ayal, makam ini selalu ramai dikunjungi saat bulan Ramadan dan libur Lebaran. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Informasi terkini kita sapa jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di permakaman Jabang Bayi Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Syahri, apabila tadi pagi banyak warga yang memenuhi area permakaman, bahkan antrean kendaraan sampai mengantre begitu di luar area permakaman. Bagaimana kondisinya siang ini? Ya baik Kian di studio dan juga saudara, memang salah satu pusat yang dikunjungi pada saat setelah sholat Idul Fitri itu adalah pemakaman di setiap daerah. Dan di kota Cirebon ini memiliki satu makam yang ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan juga memiliki lokasi atau luas yang cukup besar ya, atau cukup luas. Sehingga akhirnya banyak para warga, utamanya sanak famili yang memang mereka keluarganya dimakamkan di titik ini, melakukan berziarah setelah selepas Idul Fitri tadi. Kami melakukan pemantauan pada sekitar pukul 8 hingga 9 pagi tadi dan memang luar biasa sekali ya, dari sepanjang sekitar 500 sampai 1 km dari ujung selatan sampai ujung ujung utara sampai ujung selatan itu seluruhnya dipadati oleh para warga.
mereka berduyun-duyun untuk masuk ke dalam area makam Jabang Bayi ini. Dan setelah mendapatkan keterangan dari salah satu pengurus TPU Jabang Bayi, memang menyatakan bahwa hampir setiap tahunnya seperti ini, bahkan ini sudah dilakukan sejak 1 hari kemarin. Karena apa? Karena banyak sekali warga Cirebon yang merantau di ibu kota Jakarta. Pada saat mereka datang, mereka langsung menemui keluarganya yang berada di makam Cabang Bayi ini, artinya yang sudah mendahului mereka. Dan ini dibagi beberapa lokasi. Kalau kami dengar dari keterangan Ahmadi tadi yang sudah 15 tahun menjadi salah satu pengurus di TPU Jabang Bayi ini. Di sisi bagian utara itu ada makam dari keraton, kemudian ada juga makam dari keturunan kampung Arab, yakni dengan marga Bayasud dan lain sebagainya. Dan juga ada satu petak yang diberikan secara luas kepada masyarakat umum sekitar. Dan kami melihat antusiasmenya sangat tinggi sekali. Kalau melihat jam atau jadwal kunjungan, ini fleksibel karena dari sekitar pagi sampai sore atau bahkan malam hari masih ada saja beberapa warga. Momen Idul Fitri ini, Ian. Ya, nyekar ataupun berziarah menjadi tradisi yang selalu dilakukan oleh warga di Cirebon setiap Lebaran tiba begitu. Lalu kemudian ada tradisi apa lagi sih yang biasa dilakukan oleh warga Cirebon di saat Lebaran, Syahri? Secara khusus memang kami belum mendapatkan informasi secara lengkap, tapi ada 2 hal yang memang itu sering dilakukan oleh warga kota atau Kabupaten Cirebon yang memang berada di sekitaran Pantura, di pesisir-pesisir Pantura ini. Yang pertama adalah bagaimana si warga satu dengan yang lainnya yang bertetangga melakukan open house, saling berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lainnya untuk menyampaikan permohonan maaf setelah selama ini berhubungan baik dari perkataan, perilaku dan juga mungkin prasangka. Dan poin yang kedua adalah tradisi membawa oleh-oleh atau makanan yang biasa mereka buat sendiri. Nah, ini dilakukan oleh beberapa tanda kutip generasi yang sedikit sudah agak tua, artinya beberapa generasi-generasi yang beberapa tahun lalu. Artinya untuk yang saat ini, generasi saat ini kami melihat dan kami mendengar agak jarang sekali. Namun bagi beberapa warga yang berada di kampung halaman, semisal sebut saja di Desa Trusmi, kami memiliki kerabat di sana dan sampai hari ini masih melakukan anjang sono, membawa beberapa makanan yang mereka masak sendiri untuk keluarganya, untuk kerabatnya, untuk ditukarkan. Salah satunya adalah empal gentong, kemudian juga ada nasi yang itu sebetulnya mereka buat sendiri untuk keluarga sendiri, bukan untuk dikonsumsi secara diperjualbelikan. Yang ada satu pesan penting yang saya dapati dalam proses ziarah kubur ini, bagaimana si anak mengungkapkan rasa baktinya kepada orang tua yang telah tiada dan juga mengajak anak-anak mereka yang akan meneruskan tali silaturahim kekeluargaan untuk mengajarkan bahwa saya kelak akan menghadap dan mendahului, kamu akan meneruskan bagaimana caranya kamu menghormati orang-orang yang telah mendahului. Itu adalah pesan penting yang saya dapati dalam prosesi nyekar atau ziarah di makam Jabang Bayi ini. Ya, tradisi-tradisi seperti bermaaf-maafan hingga berbagi makanan juga dilakukan oleh warga di Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahir Rondon atas laporan langsung Anda dari Cirebon, Jawa Barat. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Badan Penyelamat Wisata Tirta atau Balai Wisata Pantai Kuta terus meningkatkan pengawasan seiring meningkatnya kunjungan wisatawan saat musim libur Lebaran. Para penjaga pantai berharap pengunjung pantai bisa mematuhi rambu dan peringatan di sepanjang pantai agar liburan aman dan nyaman. Pantai Kuta menjadi salah satu kawasan wisata favorit bagi wisatawan mancanegara dan domestik jika berkunjung ke Bali. Libur Lebaran tahun 2024, ribuan wisatawan mulai memadati kawasan pantai berpasir putih ini. Kondisi ini menjadi perhatian serius petugas Badan Penyelamat Wisata Tirta atau Balawista Kabupaten Badung. Jika selama ini petugas Badan Penyelamat Wisata Tirta mengawasi dari tower pengawas, kini mereka harus lebih intensif, turun langsung dan berpatroli di sepanjang garis pantai. Sejumlah rambu berupa bendera peringatan dipasang untuk melarang wisatawan berenang atau bermain air di area berbahaya. Petugas menjelaskan, bendera merah menandakan kawasan tersebut berbahaya dan bendera merah kuning menandakan kawasan tersebut aman. Ya, kita harus tingkatkan pengawasan di Pantai Kuta terkait tentang liburan yang akan datang karena itu akan membuat pengunjung membludak dan kita juga sebagai legad perlu pengawasan yang lebih. Kalau hari biasa itu
kita bisa untuk mengawasi dengan jarak jauh, bisa kita mengawasi untuk beberapa orang gitu. Kalau ramai itu pengunjungnya, tentunya kita sangat membutuhkan tenaga yang lebih untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif gitu terhadap pengunjung. Di sepanjang garis pantai Kuta, terdapat 4 pos balawista dengan 6 orang petugas di setiap pos. Petugas berjaga setiap hari mulai jam 7 pagi hingga 7 malam. Petugas berharap wisatawan lebih tertib dan mematuhi rambu serta peringatan yang disampaikan petugas agar liburan di pantai tidak berbahaya dan menyenangkan. Komang Suarbawa, Kompas TV, Badung, Bali. Sejumlah informasi akan kami hadirkan seusai jeda, salah satunya arus lalu lintas di Tol Cikatama di hari pertama Lebaran lancar. Jumlah kendaraan yang hendak menuju ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur berkurang. Kata Bu Guru, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat belajar mereka padam karena sekolah yang rusak. Saatnya ulurkan tangan. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari. 2 kali sehari, lebih cepat ademnya. Adem Sari, yang botol tanpa soda. Enaknya buka puasa. Makannya aroma kelapa. Manis dan gurih. Lumer di bulu. Manis gurihnya kelapa asli. Hangatkan Ramadan. Kebaikan sederhana itu sangat berarti. Ditemani Indomie goreng kebuli baru yang kaya rasa, bikin lebaran makin terasa. Kata Bu Guru, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat belajar mereka padam karena sekolah yang rusak. Saatnya ulurkan tangan. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Enaknya buka puasa. Makannya aroma kelapa. Manis dan gurih. Lumer di bulu. Manis gurihnya kelapa asli. Hangatkan Ramadan. Kemenangan di Hari Fitri ini adalah berkah untuk kita semua. Berbagi dan peduli di Hari Raya Idul Fitri lewat Postpay. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Laksanya beneran sedap. Cobain. Aromanya bikin ngiler, binya tebal, kuah gurihnya sedap banget. Bikin lagi, puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wingsfood. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyerinya mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluwak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedas juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. Enaknya buka puasa. Makannya aroma kelapa. Manis dan gurih. Lumer di bulu. Manis gurihnya kelapa asli. Hangatkan Ramadan.
Saudara, arus lalu lintas di Tol Cikatama di hari pertama Lebaran lancar. Jumlah kendaraan yang hendak menuju ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur berkurang. 1.520 kendaraan melintas di gardu Tol Cikatama per Rabu siang, di mana angka ini menunjukkan tren penurunan volume kendaraan di malam takbiran. Meski demikian, pengendara perlu memperhatikan kecepatan mengemudi agar terhindar dari kecelakaan. Sementara itu di hari Lebaran, Stasiun Pasar Senen Jakarta masih padat pemudik. PT KAI mencatat hari ini ada 18.825 pemudik yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen ke sejumlah tujuan favorit seperti Kota Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Kutoarjo, Semarang, dan Purwokerto. Salah satu pemudik mengaku baru bisa berangkat mudik di hari raya karena kesulitan mendapatkan tiket keberangkatan sebelum hari raya. PT KAI mencatat tahun ini terjadi lonjakan jumlah pemudik sebanyak 8 hingga 10% dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara puncak arus balik di Stasiun Pasar Senen diprediksi akan terjadi pada 15 April mendatang. Untuk mengetahui informasi terkini arus mudik, kita langsung bergabung dengan rekan-rekan jurnalis Kompas TV. Ada Gracia Adur di Tol Cikatama, Jawa Barat, dan Dian Silitonga di Stasiun Pasar Senen, Jakarta untuk memantau bagaimana arus mudik di hari ini. Kita ke Gracia dahulu di Gerbang Tol Cikatama, Jawa Barat. Gracia, selamat siang. Ini bagaimana situasi ataupun kondisi lalu lintas pada hari ini? Apakah sudah mulai ada penurunan volume kendaraan, Gracia? Ya betul, Yan Rahman dan juga saudara, ada penurunan volume kendaraan tepatnya di gerbang tol Cikatama. Kalau informasi yang kami peroleh dari Jasa Marga, diupdate pukul 10:15 hingga siang ini, kendaraan yang melintas itu ada 1.520 kendaraan melalui gerbang tol Cikatama. Kemudian kami juga tidak melihat adanya beberapa antrean panjang di beberapa titik di gardu tol, artinya arus lalu lintas di sini cenderung lebih lengang. Kemudian kendaraan ini melintas dengan kecepatan normal yaitu 50 hingga 60 km per jam. Kalau kami pantau dari CCTV Jasa Marga tempat kami bertugas, ini arus lalu lintas yang begitu lengang pada siang hari ini terjadi dari kilometer 47 tepatnya di bawah tol layang MBZ sampai ke gerbang tol Kalikangkung menuju ke arah Semarang, Jawa Tengah di kilometer 414. Ini situasinya sama, tidak jauh berbeda, tidak ada kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas. Dan kalau kami pantau dari pagi hingga siang ini bahwa pemudik yang melintas di area gerbang tol Cikatama ini merupakan pemudik lokal seperti itu, saudara. Nah, kalau melihat dengan situasi arus lalu lintas di sini yang begitu lancar dan juga lengang, ini bisa juga dimanfaatkan oleh para pemudik yang ingin melakukan perjalanan arus mudik menuju ke Jawa Timur ataupun ke Jawa Tengah, saudara. Nah, kalau kita bandingkan datanya dengan 5 hari menjelang Hari Raya Lebaran, biasanya di jam-jam seperti ini kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama ini cenderung lebih ramai. Biasanya melintas sekitar 17.000 hingga 22.000 kendaraan. Tetapi hari ini sangat berbeda kondisinya, Yan Rahman. Begitupun pula dengan jalur arteri yang kami pantau menuju ke arah Cirebon maupun ke Purwakarta. Ini juga sebelum Hari Raya Lebaran 5 hari menjelang Hari Raya ini biasanya terjadi macet di jalur arteri karena sebelumnya dari arah Semarang menuju ke tol layang MBZ ini biasanya ada jalur arus lalu lintas rekayasa seperti one way sehingga dialihkan ke jalur arteri sehingga terjadi kemacetan. Tapi hari ini sangat berbeda situasinya, arus lalu lintas begitu lengang seperti itu Yan Rahman. Dan ini betul yang diprediksi oleh Kapolri sebelumnya ketika meninjau di gerbang tol Cikatama bahwa di Hari Raya Lebaran ataupun di perjalanan arus mudik Lebaran 2024 ini memang ada tren peningkatan volume kendaraan 5 hingga 7%, tetapi ini masih mudah ditangani oleh kepolisian seperti itu, saudara. Nah, kalau kita lihat dari kalau kita berkaca, kita mendapatkan kesempatan yang begitu baik untuk melakukan perjalanan arus mudik dari tanggal 5, 6, 7, 8. Kita punya waktu 5 hari untuk melakukan perjalanan arus mudik. Sehingga ini yang menyebabkan beberapa titik ruas tol
dari tol layang MBZ sampai ke gerbang tol Kali Kangkung ini terjadi arus lalu lintas yang begitu lancar. Kalaupun ada kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas, ini cepat terurai. Seperti itu, Yan. Ya, ada penurunan jumlah ataupun volume kendaraan di tol Cikatama dan bahkan cenderung lengang begitu arus lalu lintas pada hari ini, pada hari Lebaran. Terima kasih Gracia. Kita bergeser ke stasiun Pasar Senen. Sudah ada Dian Silotonga di sana. Dian, bagaimana situasi di Pasar Senen saat ini? Apabila saya lihat di belakang Anda masih ramai, apakah ada kendala sehingga warga banyak melakukan perjalanan mudik pada hari Lebaran ini? Dian. Betul sekali, Yan Rahman, masih cukup ramai di hari pertama Lebaran ini. Para pemudik baru mulai melakukan perjalanan mudik karena memang beberapa atau rata-rata pemudik terpaksa harus berangkat di hari pertama Lebaran karena kehabisan tiket atau tidak mendapatkan tiket keberangkatan sebelum hari raya. Jadi memang kendalanya adalah pada saat pembelian tiket, Yan Rahman, beberapa pemudik ini harus berjibaku karena memang angka pemudik yang menggunakan kereta api tahun ini tercatat meningkat 10%, sehingga otomatis jumlah pemudiknya ini bertambah banyak, sehingga memang pada saat membeli tiket harus berjibaku atau berebut dengan calon penumpang lainnya. Nah, tapi untuk mengakomodasi para pemudik yang tidak kedapatan tiket mudik, PT KAI ini kemudian memfasilitasi ada kereta tambahan setiap harinya. Totalnya ini yang disediakan ada 390 kereta api tambahan, tetapi per hari ini ada 18 kereta api tambahan yang berangkat tidak hanya dari stasiun Senen tetapi juga dari stasiun Gambir. Nah, khusus hari ini Yan Rahman, PT KAI mencatat ada 18.825 calon penumpang yang berangkat mudik. Memang angka ini berangsur turun dibandingkan dengan hari kemarin, tapi kalau diakumulasikan jumlah pemudik yang berangkat sejak 10 hari jelang Lebaran atau sejak tanggal 31 Maret hingga hari ini totalnya ada sekitar lebih dari 674.000 pemudik yang berangkat tidak hanya dari stasiun Senen tapi juga berangkat dari stasiun Gambir. Nah, beberapa kota tujuan atau kota favorit tujuan para pemudik yang menggunakan kereta api ini diantaranya adalah kota Surabaya, kota Malang, kota Solo, Yogyakarta, Kutoarjo, Semarang, dan juga Purwokerto. Sekali lagi, sampai dengan siang hari ini kami pantau masih terus berdatangan pemudik ke stasiun Senen tentu untuk melakukan perjalanan mudik bertemu dengan keluarga di hari raya. Yan Rahman. Dian, apabila kita lihat arus mudik pada hari ini saja masih padat, kemudian bagaimana dengan arus balik? Apakah sudah dapat diprediksi kapan puncak arus balik akan terjadi di moda kereta api? Ya, kalau untuk di stasiun Pasar Senen atau untuk moda transportasi kereta api ini arus balik diprediksi akan mulai terjadi pada tanggal 12 sampai 21 April, Yan Rahman, dan puncak arus baliknya ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 15 April. Kalau melihat tiket yang sudah terjual, ini nanti jumlah penumpang pada 15 April akan mencapai lebih dari 44.000 penumpang. Angka ini cukup tinggi sehingga memang bisa menjadi catatan bagi para pemudik yang bagi pemudik yang belum membeli tiket pulang, ini bisa memilih tiket kepulangan di luar tanggal puncak arus balik tentu saja, supaya mengantisipasi tidak terjadi penumpukan yang berlebih di area stasiun. Kemudian juga tiket kereta api yang masih tersedia untuk periode arus balik ini juga masih cukup banyak, yang Rahman, sekitar 245.447 tiket atau kursi yang tersedia untuk arus balik. Nah, bukan hanya mencatat angka keberangkatan saja, tapi juga angka kedatangan ini juga sudah mulai terjadi pada hari ini. Yan Rahman, PT KAI mencatat hari ini atau sejak pagi tadi sudah ada 5.000 atau 5.000 lebih 5.718 penumpang tepatnya yang datang dari luar kota atau kembali ke Jakarta. Nah, jadi kita nanti akan pantau kapan tepat arus balik ini akan mulai terjadi, karena hari ini pun terpantau pemudik sudah mulai ada yang berdatangan atau kembali ke Jakarta. Yan Rahman. Ya, ketersediaan tiket untuk arus balik masih banyak begitu, namun diimbau agar warga membeli tiket lebih dulu agar tidak kehabisan. Terima kasih Dian Silotonga atas laporan langsungnya dari Stasiun Senen Jakarta, dan sebelumnya ada Gracia Adur dari Gerbang Tol Cikampek di Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Polres Sukabumi Kota menggelar patroli rumah-rumah yang ditinggal mudik dan menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor. Layanan ini dimaksudkan untuk
mengamankan permukiman dan mencegah tindak pencurian. Warga Kota Sukabumi yang mudik dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong menjadi perhatian Kepolisian Resor Sukabumi Kota. Guna menjaga permukiman agar tidak menjadi sasaran tindak pencurian, para polisi menggelar patroli. Sebelumnya, warga yang akan mudik diimbau untuk mengunci rumah dengan baik, mematikan kompor, dan melapor ke pengurus lingkungan. Selain melakukan pengawasan, Polres Sukabumi Kota juga menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor di kantor Satpas Polres Sukabumi Kota. Warga bisa memanfaatkan layanan ini dan mudik tanpa rasa khawatir. Penitipan kendaraan bermotor selama musim mudik diharapkan mencegah tindak pencurian. Layanan penitipan kendaraan bermotor ini gratis dan bisa dimanfaatkan hingga 1 pekan setelah Lebaran. Bahwasanya jajaran Polres Sukabumi Kota, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi Kota, untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, di mana pada saat akan menyambut Hari Raya Idul Fitri biasanya banyak yang mudik ke kediaman ataupun ke kampungnya masing-masing. Untuk itu kami menyiapkan tempat penitipan kendaraan supaya lebih aman di kantor kami di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi Kota. Saya mengingat kejadian tahun lalu ya, ada warga sekitaran daerah rumah saya bahwa nyimpen motor di rumah itu ada yang kepalingan. Jadi saya berinisiatif menitipkan ke Polres Sukabumi Kota karena pasti terjamin keamanannya. Patroli keamanan permukiman akan dilakukan Polres Sukabumi Kota hingga 7 hari setelah Lebaran. Rumah kosong yang ditinggal mudik menjadi prioritas. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Selesai jeda, Sapa Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya sepasang suami istri asal Sukoharjo, Jawa Tengah berbagi kebahagiaan Lebaran dengan membagikan bingkisan kepada anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Aksi ini dilakukan dengan menggunakan kostum superhero. Serangan double tuh. Kalau batuknya pakai flu, cocoknya minum Mixagrip flu dan batuk. Solusi redakan batuk dan flu. Lanjut. Mixagrip cocok. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem Sari. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Enaknya buka puasa. Makannya aroma kelapa, manis dan gurih, lumer di bulu, manis gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Enaknya buka puasa.
kelapa asli, hangatkan Ramadan. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kata Bu Guru, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat belajar mereka padam karena sekolah yang rusak. Saatnya ulurkan tangan. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Saudara, Bengkulu cukup dikenal sebagai kota wisata sejarah dengan serangkaian sejarah panjangnya dari abad ke abad. Di Bengkulu ada Masjid Jami, di mana Masjid Jami berdiri di tengah ibu kota Bengkulu dan menjadi magnet wisata religi. Masjid Jami Bengkulu pada awalnya merupakan sebuah bangunan kecil yang dikenal dengan nama Surau Lamo atau Masjid Lama. Di awal abad ke-18, Surau Lamo dipindahkan dari Kelurahan Bajak atau di sekitaran Makam Pahlawan Sentot Ali Basyah ke lokasi sekarang di Jalan Lejen Suprapto, Kota Bengkulu. Bangunan Masjid Jami pada awalnya sangat sederhana, terbuat dari bahan kayu dengan atap rumbia. Masjid ini didirikan oleh Daeng Makule, seorang saudagar keturunan Bugis yang menetap di Bengkulu. Masjid Jami banyak digunakan masyarakat hingga tiba masa pengasingan Bung Karno di Bengkulu pada tahun 1938 hingga 1942. Dalam masa pengasingannya di Bengkulu, banyak hal yang dilakukan Bung Karno, salah satunya merenovasi bangunan Masjid Jami. 40 mukim namanya. Bung Karno tahu persis bahwa untuk merenovasi masjid ini dia tidak ingin menghilangkan bangunan-bangunan tradisional yang sudah melekat menjadi ciri khas dari masyarakat Bengkulu saat itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bung Karno ini sekedar mempercantik diri walaupun memang ada bagian-bagian yang harus ditinggikan. Bung Karno merenovasi Masjid Jami dengan mempertahankan struktur lama bangunan masjid. Namun ada satu bagian yang ditambahkan Bung Karno, yakni pada bagian atap. Bagian atap masjid dibuat bertumpuk dan bertingkat 3 berbentuk limasan kerucut dengan celah pada pertengahan atap. Desain atap ini merujuk pada rumah adat khas Bengkulu. Masjid Jami memiliki 3 bagian inti, yakni ruang ibadah, serambi, dan tempat wudhu. Desain Masjid Jami memiliki corak arsitektur Jawa dan Sumatera dengan bangunan utama berukuran 14,65 meter persegi. Di dalam bangunan utama terdapat mihrab serta mimbar bercorak Istanbul dengan 4 buah anak tangga. Pada tahun 2004, Masjid Jami ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, pada tahun 2010, penetapan Masjid Jami sebagai cagar budaya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Ketika bulan suci Ramadan seperti ini, Masjid Jami Bengkulu selalu dipadati jemaah. Masjid Jami tidak pernah sepi dari kunjungan jemaah yang melaksanakan ibadah ataupun wisata religi. Khairani Andita, Bayasir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Ada juga informasi dari sepasang suami istri asal Sukoharjo, Jawa Tengah yang berbagi kebahagiaan Lebaran dengan membagikan bingkisan kepada anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Aksi ini tak hanya dilakukan pada saat masa Idul Fitri saja, namun juga telah rutin dilakukan sejak 2 tahun lalu. Batman dan Superwoman berjalan menyusuri gang untuk mendatangi sebuah rumah. Namun bukan untuk membasmi kejahatan, melainkan berbagi kebahagiaan dengan memberikan bingkisan Lebaran. Bingkisan Lebaran ini spesial karena diberikan kepada anak yatim yang sejak 2 tahun lalu kehilangan orang tuanya karena COVID-19. Salah satu rumah yang didatangi berada di Desa Jatimulyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kehadiran suami istri superhero ini disambut antusias oleh salah satu anak yatim korban COVID-19. Mereka datang dengan membawa bingkisan Lebaran berupa tas dan sepatu sekolah, buku dongeng, dan sejumlah penganan.
Sementara itu, sukarelawan superhero ini menjelaskan aksinya bersama sang istri berbagi kebahagiaan Lebaran dengan memberikan bingkisan kepada anak yatim COVID-19 merupakan kegiatan yang rutin. Ada sebanyak 25 anak yatim yang ikut bergabung dalam Sanggar Bhinneka, sebuah sanggar yang ia dirikan di Sukoharjo untuk anak-anak korban COVID-19. Sanggar itu memberikan ruang bagi anak-anak untuk kegiatan belajar hingga trauma healing. Yang ikut di tempat kami, Sanggar Belajar Yatim Corona, itu ada 25. Dapat hak yang sama, kesempatan yang sama, hiburan yang sama seperti anak-anak lain. Dan yang pasti, kenapa kita pakai superhero, usia-usia yang di tempat kami 25 itu TK dan SD kelas 1, kelas 2. Jadi masa-masanya masih masa fantasi, dan ini baru selesai 2022 kan pandemi, ini baru 2 tahun yang lalu. Jadi mereka semoga trauma healing ya ini ya, supaya tidak terjadi trauma, dan yang didapat adalah kebahagiaan di Lebaran. Sedangkan dipilihnya kostum superhero karena rata-rata usia anak-anak yang tergabung dalam Sanggar Bhinneka merupakan anak usia TK hingga kelas 2 sekolah dasar. Mereka masih penuh dengan fantasi akan tokoh fiksi superhero, sehingga dengan kostum superhero dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak. Nicholas Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Bersama dengan seluruh umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, saya Kardinal Ignatius Suharyo dengan tulus dan penuh syukur ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah kepada saudara-saudariku umat Islam di Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga berkat dan pahalanya menjangkau seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh semesta. Terima kasih. Saudara, selesai jeda, Sapa Indonesia Siang akan kembali dengan informasi Polresta Malang Kota menangkap kurir narkoba yang menyamar menjadi pemudik. Pelaku membawa 42 kg ganja di dalam sebuah koper besar berwarna coklat. Ibu memang selalu ingin yang terbaik buat aku. Dan kini, waktunya aku memberi buat ibu. Karena ibu berkah terbesarku. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari 2 kali sehari, lebih cepat ademnya. Adem Sari yang botol tanpa soda. Makan aroma kelapa, manis dan gurih, lumer di bulu, manis gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Misdap Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Autentik Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Makan aroma kelapa, manis dan gurih, lumer di bulu, manis gurih kelapa asli, hangatkan Ramadan. Baru
Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedes juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. Makannya aroma kelapa, manis dan gurih, lumer di bulu, manis kelapa asli, hangatkan Ramadan. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Apa ya kata mereka? Ini ya Indomie rawon pedas mercon. Wanginya rawon banget. Gurih rempahnya mantep. Kuahnya ngaldu daging gitu. Pasti pakai kluwak nih. Pedes juga ya? Kriuknya kayak telur asin ya. Ini rawon banget asli. Baru Indomie rawon pedas mercon. Kuahnya ngaldu, enak pol. Polresta Malang Kota menangkap kurir narkoba yang menyamar menjadi pemudik. Pelaku membawa 42 kg ganja di dalam sebuah koper besar berwarna coklat. Pelaku ditangkap di pintu keluar tol Warugunung, Surabaya saat menumpang bus Trans Sumatera. Dalam 2 bulan terakhir, pelaku telah 3 kali membawa ganja kering dari Aceh dengan total berat 114 kg. Pelaku mengaku sengaja memanfaatkan momen mudik lebaran untuk melancarkan aksinya dan mengelabui petugas. Sementara itu, BNN Kota Balikpapan menggelar tes urin terhadap puluhan sopir bus dalam kota dan antar provinsi. Kegiatan ini untuk mengantisipasi sopir menggunakan narkoba saat berkendara. Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan menggelar tes urin untuk antisipasi sopir bus menggunakan narkoba pada angkutan mudik lebaran tahun ini. Satu persatu sopir bus diambil urinnya. Menurut Kepala BNN Balikpapan, sejauh ini tidak ada yang positif narkoba, dan jika didapati sopir bus yang positif narkoba, maka sopir bus akan ditangani oleh BNN Balikpapan dan tidak boleh melayani angkutan mudik. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia Siang hari ini. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri dan selamat berkumpul dengan keluarga. Saya Yan Rahman pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live, kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Yan Rahman. Saudara Uskup Agung Semarang dan tokoh lintas agama menyambangi umat Islam di Masjid Agung Jawa Tengah untuk mengucapkan Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Uskup Agung Semarang, Robertus Rubiatmoko bersama tokoh lintas agama lainnya tiba di Masjid Agung Jawa Tengah seusai umat Muslim menjalankan sholat Idul Fitri. Setelah disambut pengurus Masjid Agung, Uskup Agung dan tokoh lintas agama menyambangi jemaah untuk mengucapkan Selamat Idul Fitri. Silaturahmi para tokoh lintas agama ini menjadi wujud kerukunan antar umat beragama. Demikian Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Yan Rahman pamit, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh
Saatnya silaturahmi kembali bersama kecap sedap. Dari kedelai pilihan, kental gurihnya membuat masakan tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, hitam pekat, kental meresap dalam masakan. Ini yang paling sedap saat lebaran. Looks good. Taste good. Sedap. Rasa sedapnya yang wah, ngumpul lebaran jadi lebih meriah. Yuk buka kembali pintumu di hari kemenangan dengan kecap sedap dari Wings Food. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita bisa saling memaafkan dan saling bersilaturahmi untuk merajut kembali persaudaraan menjadi bangsa yang rukun dan damai, yang bersatu padu membangun Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Farhat ketemu lagi di sini, silaturahmi lagi di sini di program Kalam Hati. Senang sekali sekarang kita berada di Masjid Asmaul Husna Gading Serpong. Benar ya Bu, Pak, betul? Dan luar biasa kita sekarang berada di momen yang sangat dinanti-nantikan, di suasana yang sangat dirindukan, yaitu suasana Idul Fitri. Kelihatan nih, muka-muka ibu-ibu, muka-muka habis THR-nya cair nih. Kelihatan ya. Yang kerudung oranye kelihatan, habis check out semua kelihatannya ya. Seperti yang tadi saya bilang di awal, hari ini adalah suasana yang luar biasa, suasana yang sangat dirindukan, suasana yang sangat dinantikan. Guru-guru saya hari ini ada banyak, ya.
Guru-guru saya ada 3 hari ini sekarang. Nah, kalau sebelah kiri saya nih, langsung saya mau sapa ada Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbal minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Angpau salaman dulu. Angpaunya. Angpau ya. Kebalik saya yang minta dong. Oh gitu ya. Lalu di sebelah kirinya Ustadz Wijayanto ada Ustadz Ali Bahar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Sehat, minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin, alhamdulillah nih. Pertama ketemu sama Ustadz Ali Bahar, Masya Allah, alhamdulillah. Di sebelah kiri Ustadz Ali Bahar ada ini bunda saya ini. Ustadz saya